Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua anak-anakku sekalian. Denoupa anta masake mairi madarinding solanasang. Minggu yang lalu saya sudah menginformasikan tentang pelajaran yang kita bahas sekarang, yaitu tentang pengertian atma. Nah, mungkin anak-anak belum tahu atau paham apa itu atma. Nah, oke. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita, yaitu tentang atma. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Atma sebagai sumber hidup. Kompetensi dasar 3.1 memahami atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Indikator 3.1.1 menjelaskan pengertian atma. Jadi nanti saya jelaskan apa arti daripada atma itu. Kemudian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian atma. Ya, saya ulangi. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian atma. Jadi nanti kalau saya sudah jelaskan, yang tentunya anak-anak juga sudah bisa memahami dan mengerti tentang apa itu atma. Ya. 2. Peserta didik dapat menunjukkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ya, tentunya banyak. Ya, tentu kalian tahu bahwa yang termasuk makhluk hidup di sini adalah manusia, kita, kalian, saya, kalian, hewan. Kalian tahu banyak hewan yang ada di sekitar kalian. Hewan, ya, hewan apa saja? Misalnya yang sering kita lihat di sekitar kita, yaitu kerbau, babi, kucing, apalagi apa ya yang ada di sekitar sekeliling kita, ya, kucing, babi, ayam, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Atma sebagai sumber hidup. Ya, saya akan menjelaskan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Saya akan menjelaskan pengertian atma di sini. Semoga anak-anakku sekalian mengerti apa yang disebut dengan atma. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih detail mengenai atma. Atma artinya sumber kehidupan. Atma adalah percikan-percikan terkecil dari Parama Atma atau Brahman, atau kalau kita di Toraja disebut dengan nama Puang Matua. Nah, di sini juga saya akan jelaskan sedikit mengenai versi Hindu Alukta Toraja. Mengapa disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa itu disebut dengan nama Puang Matua. Ya. Coba didengarkan baik-baik anak-anak. Puang Matua ini terdiri dari dua kata, yaitu puang dan matua. Puang artinya di atas segalanya, raja di raja. Ya, kalau di sini masih dikenal adanya puang. Tetapi kalau kita bicara puang di sini adalah manusia yang dituakan. Nah, sementara puang ini
lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Nah, yang kemudian matua artinya Tuhan ini sudah ada jauh sebelum dunia ini diciptakan, ya, langit dan bumi beserta isinya, ya, beliau sudah ada dan kemudian setelah itu dia menciptakan dunia ini beserta isinya. Ya, kita lanjut. Ya, di sini Atma menghidupkan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, itu semua karena hidup karena dengan adanya Atma. Nah, siapa yang memberikan Atma di sini, anak-anak yang saya cintai? Jadi Atma di sini sama dengan Brahman. Ya. Kalau kita di Toraja, saya sudah sebutkan tadi bahwa Puang Matua itu memberi jiwa semua ciptaannya di muka bumi ini, ya. Seperti kita manusia, kita bisa hidup karena adanya Atma. Siapa yang memberikan Atma? Ya, Tuhan. Begitupun binatang. Kenapa binatang bisa hidup? Karena diberi Atma. Begitupun tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup karena diberi Atman. Nah, siapa yang kira-kira memberi Atma? Ya, bisa dipaham? Oke. Nah, yang memberi Atma, ya, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah Puang Matua, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Esa ini artinya satu. Jadi Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Jangan sampai kalau kita di Toraja dibilang Hindu Alukta itu banyak Puang Matua disebutnya. Karena kalau kita Hindu di Toraja, Puang Matua itu dipanggil dengan berbagai nama, ya, dipanggil dengan berbagai nama yang biasa kita dewakan, ya, yang biasa dikatakan Puang Dao Tanganalangi, artinya Tuhan di atas langit. Ya. Lanjut, ciri-ciri makhluk hidup adalah, ya, kita tahu bahwa makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri makhluk hidup, ya, contohnya kita manusia, ya, apa yang kita perlukan supaya kita bisa hidup, yaitu pertama makan, ya, minum, ya, kita bisa bernapas karena dijiwai oleh Atma. Begitupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, kita manusia kita bisa hidup karena kita makan, ya, kita bisa minum, kita bisa bernapas dan membuang kotoran. Ya. Makhluk hidup itu dapat berkembang biak, ya. Di antaranya di sini ada gambar yang saya selipkan nanti, ya, makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Pertama ini adalah kira-kira gambar apa ini? Ya, tidak lain adalah gambar manusia. Nah, ini yang saya gambar yang ada di depan yang kamu lihat di sini adalah tidak lain adalah gambar manusia yang mulai dari sejak kecil sampai